Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam, ibadah hari Natal pertama, Jumat 25 Desember 2020. Nas Alkitab diambil dari Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Tema Natal mereka akan menamainya Immanuel, Matius pasal 1 ayat 23, dan subtema namanya Immanuel memantapkan cipta, rasa, karsa, dan karya untuk membangun jemaat yang inklusif dan misioner. Pelayanan firman pada hari ini dipimpin oleh Pendeta Dara Natalia Kristina STH, Liturgus Panahan Mutar SE MSI, Salam Presbiter Anugrah Eshut MP, Organis Indre Hendratno ST, Singer Dina Kamiati SP, Hara Kaspido ST, Yarisa Hayati SPD, Peri Dwiantoro ST, petugas BPH Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang. Salam, selamat Hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melengkapi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemik global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita, seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Gita Sorga bergema. Sejahtera turun dalam dunia.
Ibadah Hari Raya Natal ini jadi di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Yesaya pasal yang pertama dan yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sidang masa raya Natal, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama dan yang kedua. Siapa gerangan Sang Raja? Kami undang sidang masa raya Natal untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan, kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita sambut bersama-sama dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Anak Kecil.
Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, "Basuhlah bersihlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." 1 ayat 16 sampai 18. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 97 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, pada saat ini sebentar lagi kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami mohon dan segala keberadaan kami, agar kiranya kami boleh dikuduskan dan boleh memahami maksud firman-Mu, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan melalui itu semua kami senantiasa dikuatkan dalam iman, dan pada masa raya Natal tahun 2020 ini, kami boleh bersama-sama umat-Mu di dunia untuk merayakannya dengan sukacita, dan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diselamatkan dan diajarkan, dan kami boleh bersyukur dan taat akan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 97 bait yang pertama hingga yang ke-12 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkan dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa
memohon pertolongan Roh Kudus. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, di hari Natal ini kami ingin mendengar setiap sabda firman-Mu, agar kami dapat merasakan kehadiran Immanuel sebagai janji yang ya dan amin, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja dengan sempurna atas kami tiap pribadi, sehingga kami dapat mendengar, menerima, dan melakukan tiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, dengan perikop gembala-gembala menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang ke-20, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Salam sejahtera, selamat Natal bagi kita semua jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. 25 Desember 2020 kita diperhadapkan dengan tema Natal, mereka akan menamakannya Immanuel, yang diambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang menetapkan bagi kita subtema namanya Immanuel, memantapkan cipta, rasa, karsa, dan karya kita untuk membangun jemaat yang inklusif dan misioner. Sebelum kita lebih jauh melihat firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, mari kita memaknai tentang tujuan dari jabaran subtema yang diberikan dan diperhadapkan bagi kita. Inklusif berarti secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah termasuk atau terhitung. Secara inklusi berarti kemudian ada pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikut sertakan semua orang tanpa memandang kemudian perbedaan, latar belakang, karakteristik,
kemampuan, status, kondisi etnik atau budaya. Jika inklusi ini kemudian dilakukan secara sosial, maka upaya menempatkan kemandirian dan martabat individu merupakan sebuah modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Jadi gereja yang inklusif adalah gereja yang kemudian membangun setiap umatnya mampu untuk mengembangkan kemandirian mereka secara individu untuk mencapai sebuah kehidupan gereja dengan kualitas hidup iman yang sangat ideal. Lalu yang kedua, jika gereja kemudian dipanggil secara misioner, bersifat misi atau kemudian dari kata Latin missio, berarti setiap orang kemudian diutus atau dikirim. Siapakah yang mengutus dan mengirim gereja? Ia adalah Allah sendiri. Allah sebagai pengutus, sumber, inisiator, dinamisator, pelaksana, dan juga kemudian penggenapan dari misi penyelamatan umatnya. Dan Allah yang mengutus ini akan mengutus gereja kemudian bermisi. Dalam hal apa kemudian jemaat atau umat harus kemudian menjadi jemaat yang misioner? Dalam hal terbuka untuk berpartner dengan orang lain, tetap mengusung misi Missio Dei yang kemudian sejalan dengan misi Allah untuk menyelamatkan, menjadi perantara keselamatan, pejuang keadilan bagi sesama, misi penginjilan atau pemberitaan firman Tuhan, sifatnya kontekstual dengan kemudian kultur yang ada. Gereja tampil menjadi pembebas bagi yang kemudian terbelenggu, bersaksi bersama-sama dan dapat menggerakkan pelayanan yang dilakukan bukan hanya oleh orang-orang tertentu yang merasa terpanggil, tetapi oleh semua umat Tuhan. Dan misi teologi ini haruslah kemudian menjadi kesaksian untuk dunia, sehingga ia memunculkan aksi dari pengharapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, modalnya apa? Modalnya adalah tridaya tadi, cipta, rasa, dan juga karsa. Mempertahankan kekayaan manusia secara pribadi untuk kelangsungan hidup yang kemudian sebenarnya lebih tepat pada kemudian iman dan pengharapan umatnya. Cipta berarti mampu kemudian memberikan hal yang baru, kreativitas, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Rasa berarti semua orang terbuka untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan gereja. Karsa ada dorongan bagi setiap orang untuk berbuat dan juga berkarya. Sehingga gereja sebutlah melewati Natal ini dipanggil sebagai umat Allah yang mendatangkan shalom di tengah-tengah dunia, sekalipun berada di masa pandemi ini. Mari kita memaknai kemudian apa yang diinginkan dari tema dan subtema ini. Dalam Natal tahun ini kita diperhadapkan dengan peristiwa gembala-gembala yang dipakai oleh Allah menyaksikan peristiwa Natal. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Allah yang hadir secara inklusif dan misioner dalam peristiwa Natal menuntun gereja juga hadir di tengah-tengah dunia, merasakan penyertaan Allah agar juga melakukan hal yang sama. Oleh pimpinan pemeliharaan Immanuel tadi, menjadikan gereja inklusif dan misioner dalam kemudian tridaya yang dapat diwujud nyatakan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Allah menghadirkan kesukaan besar bukan hanya untuk kemudian orang yang secara khusus menantinya. Disebutkan bagian pertama, Allah menghadirkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa dengan lahirnya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dari firman Tuhan. Saat malaikat-malaikat berjumpa dengan para gembala ini, disebutkan mereka membawa kesukaan besar atas lahirnya Juru Selamat. Yang kedua, Allah hadir secara inklusif dan misioner dalam peristiwa Natal,
merangkul seluruh lapisan kehidupan orang lain, supaya bisa menjadi saksi dari peristiwa penggenapan misinya. Ayat yang ke-8. Siapakah yang dirangkul untuk kemudian menjadi saksi peristiwa Natal dalam kemudian firman Tuhan di kitab Injil? Secara khusus dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, gembala-gembala kawanan orang yang kemudian memerlukan tugas dan tanggung jawab yang sangat sederhana, yang mungkin diabaikan oleh orang lain, justru dipanggil oleh Allah untuk melihat Sang Putra Natal. Allah tidak memandang mereka punya pekerjaan yang kecil atau besar, mereka adalah orang penting atau tidak. Gembala-gembala kemudian dipercayakan untuk menjadi saksi peristiwa tersebut. Maria tanpa latar belakang yang istimewa, hanya disebutkan dalam Alkitab ia adalah kerabat dari Elisabet dan juga Zakaria. Bukan perempuan yang punya catatan kehebatan yang luar biasa. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan menjadi ibu dari Yesus Kristus. Yusuf juga kemudian dipercayakan menjadi ayah juru selamat. Orang-orang Majus juga menjadi saksi dari peristiwa penggenapan misi Allah, dirangkul dari perbedaan latar belakang, perbedaan status, perbedaan kemudian etnik, tetapi menjadi satu untuk kemudian melakukan misi dari Tuhan sendiri. Allah yang hadir secara inklusif dan misioner dalam peristiwa Natal memperlengkapi umat untuk menyambut karya penyelamatannya dengan kemuliaannya, supaya kemudian peristiwa Natal atau misi dari penyelamatan manusia dari dosa dapat disambut dengan penuh sukacita dan keberanian. Sebutan untuk jangan takut ketika kemudian menyapa dalam peristiwa Natal di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dalam bacaan firman Tuhan kita. Di sana disebutkan kepada gembala-gembala dan disapa oleh para malaikat menyaksikan kemuliaan Allah, mereka untuk tidak takut tetapi tetap bersukacita. Sapaan jangan takut juga kemudian diberikan kepada Yusuf saat ia menimbang-nimbang untuk kemudian tidak mengambil Maria menjadi istrinya yang saat itu menjadi tunangannya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, dalam mimpi ia juga mendapatkan pesan, jangan takut. Maria dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30, saat malaikat Gabriel memberitahu tentang kemudian dirinya yang akan mengandung oleh Roh Kudus, saat ia kemudian bingung, saat ia terkejut, saat ia heran mendengar kemudian sapaan dari malaikat, malaikat juga mengatakan kepadanya jangan takut. Zakaria saat kemudian diberitahukan di masa senja, ketika usianya menua dan istrinya disebut seorang yang mandul, dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 juga kemudian berjumpa dan mendapatkan penguatan dengan kalimat yang sama, jangan takut. Memperlengkapi setiap hal yang dilakukan Allah untuk menyambut karya penyelamatannya di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut, kemuliaan Tuhan ada pada kita. Allah yang hadir secara inklusif dan misioner dalam peristiwa Natal juga memberi tanda akan kehadirannya dan cara untuk menemukannya. Dalam ayat yang ke-12, saat gembala-gembala kemudian diberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus, di sana diberitahu tentang tanda kehadiran dari juru selamat itu sendiri. Disebut tandanya adalah seorang anak yang terbaring dalam palungan yang dibungkus dengan lampin. Allah hadir dalam banyak tanda dalam kehidupan ini, menandakan Immanuel, Allah beserta kita di tengah-tengah perjalanan hidup. Yang kelima, tanda Allah yang inklusif dan juga misioner yang hadir dalam kehidupan kita umat melewati peristiwa Natal. Ia meneguhkan milik kepunyaannya untuk mampu mengelola cipta rasa dan karsa agar meneruskan karya dan misinya tersebut. Apa yang kemudian dilakukan? Disebutkan dalam kebenaran firman Tuhan, peristiwa Natal diteguhkan dengan kemampuan setiap orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Para gembala dalam firman Tuhan ini setelah menyaksikan luar biasanya kemuliaan Allah, penyataan Allah kepada mereka saat mereka melakukan tugas dan pekerjaan. Gembala ini memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Tidak hanya pergi dan melihat, mereka menceritakan kepada setiap orang yang ada dan hadir di dalam peristiwa Natal tersebut dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Dan para gembala ini pun pulang dengan sukacita, ditutup dalam ayat yang ke-20 dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka mengolah cipta mereka, mengolah rasa, mengolah karsa, sekaligus juga berkarya di dalamnya. Pergi, menyaksikan, menceritakan, dan memuliakan Tuhan. Maria dan Yusuf selaku orang tua juga memutuskan tindakan yang taat untuk menjadi umat yang juga meneruskan misi Allah. Saat kebimbangan bagi Maria seorang perawan mengambil resiko yang harus kemudian ia ambil sebagai perempuan yang perawan yang harus mengandung, yang bisa berhadapan dengan tuduhan zina, ia tetap mengatakan bahwa dia hanyalah hamba Allah. Maka terjadilah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Yusuf juga memutuskan tindakan ketaatan walaupun hanya melewati mimpi. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 25 dan Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mereka sebagai orang tua dari Yesus memutuskan untuk mengolah pengalaman yang didengar, yang dialami, yang dirasakan untuk meneruskan kehendak Tuhan. Dan Maria juga melakukannya dengan baik dalam ayat yang ke-19. Yang terakhir, tokoh dari orang Majus. Mereka juga bukan hanya menggunakan diri mereka dengan kekayaan untuk segala sesuatu yang menyenangkan pribadi mereka, tetapi juga untuk menjalankan misi Allah dengan baik. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 menyebut, menggunakan harta milik, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memaknai tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan, gereja dan umat yang dipanggil untuk kemudian hadir secara baik di tengah-tengah kehidupan ini mengusung misi Allah sesuai dengan subtema untuk menaruh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah memanggil kita untuk meneruskan misinya. Kelolalah segala sesuatu yang ada pada diri kita. Lihatlah keberadaan kita. Kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat meneruskan karya dan penyelamatan Allah dalam kehidupan ini. Kiranya Sang Putra Natal, Immanuel itu sendiri, tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Dengan segenap hatimu
Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa, menaikkan syukur dan syafaat kita. Dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam perjalanan kehidupan ini. Kami menaikkan syukur sampai hari ini, pimpinan dan pemeliharaan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah ada dalam setiap perjuangan dan tahun-tahun kehidupan kami, sehingga kami merasakan tiap penyertaan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Olehnya kami bersyukur, dan olehnya kami datang dengan satu pengakuan yang sama di dalam ibadah Natal kami hari ini. Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terimalah pujian dan hormat kami untuk tetap senantiasa kami sampaikan hanya bagi kepujian nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di hari Natal ini sekalipun kami masih berjuang di tengah masa pandemi, Allah tetap memampukan kami merasakan kehadiran Tuhan. Seperti janji-Mu bahwa Tuhan menyertai kami dengan hadirnya Immanuel, Sang Putra Natal dalam kehidupan kami umat-Mu. Tolonglah kami memaknai Natal ini ya Tuhan, agar kami mengambil kesederhanaan lahirnya Putra-Mu Yesus Kristus, berada di palungan untuk menyelamatkan kami manusia, agar kami tetap senantiasa merasakan damai Natal pun meneguhkan iman dan pengharapan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian akan setiap jalan dan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya, agar kami meneruskan tiap karya dan misi yang boleh diberikan oleh Allah. Agar kami dari segala latar belakang yang berbeda dapat menciptakan kehidupan iman yang ideal di tengah-tengah keberagaman di dalam kehidupan dan keseharian kami, agar kami dapat memaksimalkan cipta kami, rasa kami, karsa, sehingga kami berkarya dengan baik untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memaknai firman ini dan sekaligus juga untuk melakukannya. Dalam permohonan dan doa kami pada saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan dari jemaat-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan tetap beroleh anugerah Allah, terpelihara dalam kehidupan rumah tangga, sebagai orang tua dan sebagai anak, dalam tugas dan peranan di dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam tugas dan peranan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga hadirnya jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan ini akan senantiasa mendatangkan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan seiring Natal hari ini ya Tuhan, kami menaruh harapan anugerah dan berkat-Mu tetap ada dalam kehidupan setiap jemaat kami, tua muda, agar tetap dipakai oleh Allah, senantiasa menjadi jalan berkat. Dan bagi setiap jemaat kami yang berjuang dalam keadaan sakit, beroleh kesembuhan dan kepulihan, mereka yang saat ini tengah berduka cita beroleh penghiburan, mereka yang berkonflik dengan peristiwa Natal diperdamaikan, mereka yang pada saat ini dalam masalah-masalah yang berat dianugerahkan kesabaran, ketabahan, ketenangan dalam berpikir, sehingga dengan semua itu dapat menemukan jalan keluar. Dan kami menaruh harapan mereka yang juga tengah berjuang dalam kondisi sakit disembuhkan dan dipulihkan. Secara khusus saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang terpapar langsung oleh virus COVID-19, agar di masa isolasi mereka tetap beroleh anugerah Allah. Cukup obat-obatan, cukup vitamin, cukup makanan untuk dikonsumsi, dengan harapan dan doa hasil swab mereka dapat negatif dan bebas virus. Kami serahkan medis yang merawat, biarlah juga tetap kebal
dari virus ini sehingga dapat merawat dengan baik. Efektivitas dari setiap vaksin yang diupayakan dapat senantiasa memberikan rasa aman untuk hari-hari depan kami, dan setiap upaya pemerintah dalam pengambilan kebijakan pun senantiasa ada dalam kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka ambil dan putuskan akan senantiasa dianugerahkan hikmat kebijaksanaan pengertian yang datang dari Tuhan, sehingga roda pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik, dan secara khusus Kabupaten Barito Timur tetap aman tentram. Dan terima kasih pula ya Tuhan, apabila kami dapat melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur wakil gubernur senantiasa berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Biarlah gerejamu dapat hadir mendatangkan damai. Tuhan memberkati pelayanan yang dapat dilakukan. Para hamba Tuhan dipakai secara sempurna untuk memberitakan Injil. Dan kami menaruh harapan, kasih dan damai Natal dengan hadirnya Yesus Kristus juga memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk menyiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dengarkanlah ya Tuhan doa-doa kami. Biarlah kami senantiasa percayakan hidup kami seutuhnya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang masa raya Natal yang kami kasihi, marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan setelah selesai pengikraran pengakuan iman, kita menyanyi lagu Immanuel. Marilah kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelum kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita, dengarkanlah nats pengantar persembahan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat yang ke-11.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dalam setiap aktivitas usaha dan pekerjaan kami. Kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan teristimewa hari ini kami juga bersyukur dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Atas segala kasih-Mu, saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, dan kami tetap bermohon agar kami senantiasa diberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Alam Raya berkumandang. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah Natal kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang bersama-sama berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.